Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, kebaktian kita kali ini adalah kebaktian dalam rangka kita mendalami kembali apa makna Alkitab berkaitan dengan masa bakti atau dauran para tua dan diaken di setiap jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan. Mengapa jemaat-jemaat selalu setiap 3 tahun sekali mengadakan pemilihan ulang para pelayan-pelayan yang adalah hamba-hamba Tuhan sendiri. Dan kebaktian kita kali ini kita akan mencoba untuk mendalami kembali apa pesan Tuhan di dalam kegiatan dauran ini. Untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita tunduk hati sejenak. Hadirlah Bapa di tengah-tengah ibadah kami kali ini. Karena semua kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami semua. Amin. Mari kita pujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Engkau yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kami kali ini, Engkau yang telah memanggil kami untuk selalu bersekutu di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan bergereja kami. Khususnya di dalam kami akan bersama-sama menjadi alat Tuhan untuk memanggil saudara-saudara kami ikut menjadi rekan kerja Tuhan di dalam pelayanan jemaat dan gereja-Mu. Kosongkanlah hati kami, Bapa, agar hanya kehendak-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami, agar kehadiran kami di tengah-tengah bergereja benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami, Bapa, agar kami mampu untuk menyimpan kehendak-Mu dan memberlakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka pada Injil Lukas pasal 9. Kita baca dari ayat 51 sampai 62. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62 yang demikian bunyinya. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak milik Tuhan,
sebuah bagian dari kitab suci yang akan bersama-sama kita renungkan dalam rangka kita mendalami kembali mengapa setiap gereja, lingkup gereja Gereja Wiwitan selalu mengadakan program dauran penatua dan diaken. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak milik Tuhan, di dalam buku yang pernah saya baca, ada cerita tentang film dengan judul Chariot of Fire yang dibuat di Inggris. Film ini menceritakan tentang Eric Liddell, atlet pelari Inggris tercepat untuk 100 meter pada Olimpiade tahun 1924. Setiap orang Inggris mengharapkan Eric Liddell supaya memenangkan medali emas untuk jarak lari 100 meter tersebut. Tetapi ketika jadwal pertandingan dikeluarkan oleh komisi pertandingan, ternyata lari 100 meter dipertandingkan pada hari Minggu. Nah, oleh karena Eric adalah seorang Kristen yang taat dan sangat menghormati hari Tuhan atau hari Minggu, maka ia menolak untuk bertanding pada hari itu karena ia harus pergi ke gereja. Ia lebih mementingkan hari Tuhan daripada medali emas yang akan memberinya nama harum di seluruh dunia. Komitmennya pada hari Tuhan membuat Eric menolak semua bujukan dan perintah bertanding pada hari Minggu. Bahkan ia berani menolak bujukan pewaris takhta kerajaan Inggris waktu itu. Oleh karena itulah, semua surat kabar Inggris memaki-makinya dan menyebutnya sebagai pengkhianat negara. Setelah tekadnya bulat untuk tidak bertanding, Eric kemudian menemui pelatihnya dan mengusulkan agar temannya yang seregu yang akan bertanding pada jarak 400 meter diminta untuk mengambil lintasan 100 meter. Dan dia akan bertanding pada lintasan 400 meter di hari kemudian, sekalipun dia tidak pernah bertanding di jarak itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan, Tuhan ternyata memberkati kesetiaan Eric. Ia memenangkan medali emas untuk jarak 400 meter, sedangkan temannya juga memenangkan medali emas untuk jarak 100 meter. Penghormatannya pada hari Tuhan menghasilkan bukan hanya 1 medali emas, tapi 2 medali emas untuk bangsa Inggris. Nah, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, panggilan untuk menjadi orang Kristen sungguh tidak gampang bagi mereka yang memang sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Kalau cuma Kristen-Kristenan, gampang sekali. Tapi Kristen sungguh memang sulit. Dan sebagaimana diungkapkan oleh Yesus Kristus dalam Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 62, panggilan itu sendiri dibuat sulit dan penuh tantangan. Kristus tidak seneng-seneng, ya melo-melo aku. Di tempatku banyak makanan.
Di Petrus banyak uang. Nah, ternyata panggilan itu dipersulit. Saudara, mengapa? Karena panggilan Tuhan itu adalah panggilan untuk memasuki perjuangan hidup. Bukan merayakan kebesaran hidup. Panggilan untuk memasuki dunia yang penuh pergumulan. Bukan dunia yang penuh kenyamanan. Sejak awal Kristus sudah mengatakan kepada muridnya. Saudara, misalnya pada Lukas 9 ayat 60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dengan firman-Nya ini Kristus menegaskan bahwa ikatan biologis kekeluargaan pun harus dinomorduakan. Bila ingin secara sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Ketidakterikatan atau penyangkalan terhadap harta benda sebagai syarat untuk menjadi murid Kristus diungkapkan melalui jawaban Kristus kepada seorang yang ingin mengikut Dia menjadi muridnya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan pernyataan ini tersirat tuntutan Kristus untuk menomorduakan harta benda. Harta benda tidak boleh menjadi batu sandungan atau halangan atau sebab musabab rusaknya hubungan Tuhan dengan umatnya. Apabila harta benda memang menjadikan orang semakin dekat dengan Tuhan, makin mampu menjadi murid Kristus, itu baik. Saudara, sehingga sikap menjadi miskin sebagai syarat untuk mengikuti Kristus jelas tidak sama dengan menjadi miskin secara material. Sebab sikap menjadi miskin berarti tidak terikat secara mutlak kepada harta benda. Tidak mendewa-dewakan hartanya, kekayaannya, atau tidak menjadi rakus. Istilah kerennya profit minded. Meskipun seorang itu hartawan atau kaya raya. Tidak profit minded. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, menjadi murid Kristus mengandaikan kekuatan untuk ditolak. Mengandaikan kekuatan untuk ditolak. Lukas 9 ayat 51 sampai 56 menyaksikan bagaimana Yesus Kristus ditolak oleh orang Samaria. Dan penolakan itu membuat Yakobus dan Yohanes marah besar dan memohon Kristus untuk membinasakan mereka. Namun Kristus tidak terpengaruh oleh sikap muridnya yang cenderung menghukum sesamanya, malah menegur mereka sebab Yesus Kristus datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kedatangan Kristus ke dunia adalah kedatangan yang sifatnya profetis. Artinya,
mengoreksi yang salah, menggugat yang mapan, memberikan hal-hal yang baru dan berguna, serta mengarahkan hati dan pikiran manusia kepada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus dimusuhi oleh bangsanya sendiri, yang dimotori oleh pemimpin agama Yahudi, yakni kaum Farisi dan Saduki. Yesus Kristus mengoreksi sikap keagamaan dan praktek hidup keagamaan mereka. Akibatnya apa? Kristus dibenci, ditolak, serta harus mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, kita sebagai umat milik Kristus tanpa kecuali, para pelayan dan warga gereja, baik di lingkup jemaat, daerah maupun sinode, seharusnya merasa terpanggil agar kehadiran kita menjadi kehadiran yang profetis, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita bisa ambil contoh konkret Bapak Ibu sekalian, misalnya Ibu Teresa di Kalkuta, India. Beliau tidak khotbah kemana-mana, tidak. Tetapi sikap dan tindakan hidupnya jelas-jelas mengkritik, mengoreksi orang-orang yang hidupnya cenderung memanipulasi sesamanya dan tidak mau berbagi kelebihan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan sehari-hari Ibu Teresa adalah kritik, koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Beliau tidak khotbah kemana-mana. Saudara, oleh karena itu, komitmen atau tanggung jawab menjadi murid Kristus benar-benar bisa dapat terwujud bila ada 3 hal. Yang pertama, kesediaan untuk menomorduakan kepentingan diri terhadap kepentingan Tuhan. Yang kedua, kesediaan untuk menempatkan harta benda di bawah harta surgawi. Yang ketiga, kesediaan untuk bertahan dalam pergumulan bila mendapat penolakan serta hal-hal negatif dari pihak lain. Saudara, Eric Liddell dalam film The Chariot of Fire telah memperlihatkan bagaimana seseorang yang telah mempraktekkan 3 kesediaan itu pada akhirnya membuahkan berkat ganda. Bukankah kita juga ingin mendapatkan medali emas dari Tuhan? Syaratnya sederhana, Bapak Ibu Saudara, tetapi menantang. Utamakanlah dulu kepentingan Yesus Kristus. Maka semua yang baik akan datang kepada kita. Inilah Bapak Ibu sekalian dan anak-anak milik Tuhan, salah satu dari makna dahuran yang setiap 3 tahun dilakukan oleh gereja Tuhan di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan. Bukan sekedar memilih orang, bukan. Tapi inilah maknanya. Tuhan yang memilih, kita hanya alat. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat, sekaligus kita juga mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. 187 bait 1, 3, dan 4, ku dengar suara Yesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, patrikan firman itu dalam hati kami masing-masing, supaya kami benar-benar menyadari bahwa di dalam rangka pemilihan penatua dan diaken nantinya pada tahun ini, sebenarnya Tuhan memakai kami semua warga jemaat-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan memilih di antara saudara-saudara kami semua yang akan Tuhan lantik menjadi rekan-rekan kerja Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu yang kudus ini. Karena itu ya Bapa, biarlah melalui pemahaman firman kali ini, kami benar-benar dibimbing, diterangi, dan diarahkan bahwa kami tidak boleh sembarangan di dalam menentukan pilihan. Karena melalui hati, pikiran, dan tangan kami, Tuhan memakainya. Seberapa jauh keterbatasan kami di dalam memahami firman-Mu, Bapa kiranya tidak bosan-bosan untuk selalu membimbing dan menerangi kami.
Bapa di surga, perkenankanlah di dalam kebaktian kali ini, kami ingin berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang ini. Kiranya Bapa selalu berkenan tinggal di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, dimanapun mereka lakukan, termasuk juga di dalam tempat ibadah ini. Pakailah hati, pikiran, dan tenaga kami, Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dan bukan keinginan dan kemuliaan diri kami sendiri. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang kali ini masih di dalam derita kesakitan, kesusahan, maupun pergumulan. Kiranya Bapa berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kesakitan, kesusahan, dan pergumulan mereka. Bapa berkenan memberikan kekuatan lahir batin, agar saudara-saudara kami ini nantinya bisa bebas, bahkan mengalahkan kesusahan, penderitaan, dan pergumulan itu karena kekuatan anugerah-Mu sendiri. Dan bagi kami semua Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan kehendaki. Melalui kegiatan-kegiatan gereja-Mu, baik di lingkup jemaat sendiri maupun keluar jemaat, kiranya nama Tuhan selalu kami muliakan dan bukan kami memuliakan diri kami sendiri. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa juga berkenan membimbing mereka dengan roh keberanian, roh ketahanan mental, agar supaya anak-anak kami semuanya mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka sehari-hari, Bapa, Engkau berkenan untuk menjadikan Injil-Mu dikenal oleh orang lain. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk Bapak, Ibu kami, saudara kami yang sibuk bekerja di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Bapa juga berkenan memberikan mereka kekuatan lahir batin, agar mereka mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Dan biarlah melalui pelaksanaan pekerjaan mereka, nama Tuhan dimuliakan dan kehidupan mereka sehari-hari terpenuhi dengan berkat Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa kami juga ingin berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami yang masih sempat disibukkan oleh pandemi COVID. Apalagi dengan munculnya COVID varian baru yang beritanya semakin berbahaya bagi kehidupan umat manusia, umat-Mu sendiri. Karena itu ya Bapa, permohonan kami, jadikanlah mereka bijak. Jadikanlah mereka bertahan di dalam kesulitan. Apapun yang terjadi. Supaya mulai dari awal sampai akhir, kinerja mereka benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan menjadikan bangsa dan negara ini nantinya Tuhan bebaskan dari segala bahaya karena pandemi COVID ini. Bapa di surga, di dalam rangka kami
akan merayakan dan melakukan pemilihan penatua dan dayakan dan bersiap-siap untuk itu, Bapa selalu mengiring gereja Tuhan agar apa yang dilakukan gerejamu benar-benar cerminan dari kehendak-Mu sendiri. Muliakanlah Bapa, nama-Mu melalui apapun yang mampu kami lakukan dan mampu kami persembahkan. Di dalam Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami haturkan doa dan permohonan kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak milik Tuhan, kita menyanyikan kembali pelengkap hitung jemaat 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera anugerah Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Allah Bapa, dan terang daripada Roh Kudus menerangi kita senantiasa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak milik Tuhan. Biarlah melalui kebaktian kita kali ini, saya pribadi berharap agar nanti sewaktu-waktu, nggak tahu kapan, nama Bapak Ibu muncul di dalam daftar pemilihan. Harapan kami, mohon tidak mengirim surat kepada PHMJ atau panitia yang berisi pengunduran diri. Kami harapkan biarlah tangan Tuhan sendiri yang menentukan. Jangan kita yang menentukan. Melalui pemilihan warga nanti, disitulah Tuhan yang menentukan. Harapan kami secara pribadi begitu. Terima kasih.